Pernah nggak kamu ngerasa dunia ini kayak nggak pernah berhenti bikin kita kesal? Seperti macet di pagi hari, orang ngomong seenaknya, kerjaan menumpuk, dan kadang hal kecil bisa bikin kepala kita meledak. Tapi pernah nggak kepikir kalau sebenarnya bukan dunia yang bikin kita stres, tapi cara kita menanggapinya? Ya, itulah inti dari filsafat Stoik. Sebuah ilmu kuno yang mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah kekacauan. Filsafat ini lahir ribuan tahun lalu di Yunani. Tapi entah kenapa semakin kesini malah terasa makin relevan. Kita akan bahas di video ini kaitan ilmu Stoik atau pemahaman Stoik terhadap kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas. Yang pertama, apa itu Stoik? Stoik atau Stoicism bukan cuma teori filsafat yang kaku. Ia adalah cara hidup. Diciptakan oleh Zeno dari Citium sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Stoik mengajarkan satu hal penting. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita. Coba pikir, kita nggak bisa mengatur cuaca, kita nggak bisa mengatur orang lain agar selalu baik ke kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak membiarkan hal-hal itu menguasai suasana hati kita. Yang kedua, menghadapi hal yang tak bisa dikendalikan. Pernah kamu dijelek-jelekan orang tanpa alasan? Atau ditolak, gagal, kehilangan sesuatu yang penting? Reaksi alami manusia adalah marah, kecewa, bahkan dendam. Tapi Stoik mengajarkan, kita hanya bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bukan atas apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Nah, artinya, kamu nggak bisa mencegah orang meremehkanmu, tapi kamu bisa memilih untuk tidak kehilangan harga diri hanya karena mereka berbicara buruk. Itu yang membuat orang Stoik tampak tenang, bahkan di situasi kacau. Bukan karena mereka nggak punya emosi, tapi karena mereka menguasai emosinya, bukan dikendalikan olehnya. Yang ketiga, hidup di era digital dengan pikiran Stoik. Sekarang coba bayangkan kehidupan modern kita. Kita hidup di zaman serba cepat. Notifikasi datang tiap menit, opini orang berseliweran di media sosial, dan kita terus membandingkan diri dengan orang lain. Filosofi Stoik justru jadi tameng di tengah semua kebisingan itu. Stoik mengajarkan untuk berjarak dari emosi sesaat dan berpikir jernih sebelum beraksi. Misalnya, saat baca komentar negatif di internet, orang-orang Stoik gak buru-buru marah. Mereka berhenti sejenak lalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Kalau tidak, mereka lepaskan. Karena waktu dan energi terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak bisa diubah. Yang keempat, Stoik dan rasa syukur. Banyak orang berpikir Stoik itu dingin, padahal sebaliknya. Stoik justru mengajarkan kita untuk lebih menghargai hal-hal sederhana. Epictetus pernah bilang, jangan berharap hal-hal terjadi seperti yang kamu mau, tapi belajarlah menerima hal-hal sebagaimana adanya, dan kamu akan bahagia. Dalam kehidupan sehari-hari ini memiliki arti, kalau hujan turun saat kamu sedang dandan rapi, ya nikmati saja hujannya. Kalau ada hal tak sesuai rencana, anggap itu bagian dari perjalanan. Semakin kamu menerima kenyataan, semakin tenang hidupmu. Kelima, Stoik dan pekerjaan. Di tempat kerja, kadang kita menghadapi atasan yang keras, rekan kerja yang egois, atau tekanan target yang bikin stres. Tapi prinsip Stoik membantu kita tetap fokus. Mereka mengajarkan konsep dichotomy of control. Dua jenis hal dalam hidup. Hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu bisa ngontrol usaha, tapi nggak bisa ngontrol hasil. Kamu bisa ngontrol sikap, tapi nggak bisa ngontrol reaksi orang lain. Kalau kamu fokus di hal yang bisa dikontrol, kamu akan punya kekuatan. Tapi kalau kamu terjebak di hal yang nggak bisa kamu kontrol, kamu akan terus lelah. Yang keenam, Stoik dan emosi. Stoik bukan berarti menekan perasaan, tapi memahami perasaan. Mereka percaya bahwa emosi datang dari pikiran kita sendiri, bukan dari kejadian luar. Misalnya, bukan kata orang yang bikin kita sedih, tapi interpretasi kita terhadap kata itu. Jadi kalau kamu bisa mengubah cara berpikir, kamu bisa mengubah cara merasa. Inilah yang membuat Stoik disebut sebagai psikologi modern versi kuno. Mereka sudah mengajarkan self-awareness jauh sebelum dunia mengenal terapi atau mindfulness. Yang ketujuh, Stoik dalam hubungan sosial. Dalam hubungan, baik dengan pasangan, keluarga, atau teman, Stoik mengajarkan untuk tidak menuntut terlalu banyak dari orang lain. Karena semakin tinggi ekspektasi, semakin besar kekecewaan. Marcus Aurelius pernah menulis, saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu akan bertemu orang yang suka mengeluh.
egois, dan tidak tahu berterima kasih. Tapi mereka adalah manusia seperti dirimu juga. Jadi, ketika seseorang bersikap buruk, orang stoik tidak langsung tersinggung. Mereka melihat itu sebagai ujian kesabaran, bukan serangan pribadi. Yang kedelapan, stoik dan ketenangan batin. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan berarti semua hal di hidupmu berjalan lancar, tapi kamu bisa tetap stabil walau keadaan di luar berantakan. Ketenangan sejati datang dari dalam, bukan dari situasi. Coba refleksikan. Berapa kali kamu kehilangan kebahagiaan hanya karena sesuatu yang sebenarnya sepele? Kehujanan, komentar orang, atau rencana gagal sedikit. Padahal semua itu tidak layak mengambil kedamaianmu. Yang kesembilan, latihan stoik sehari-hari. Kalau kamu mau menerapkan stoicism dalam kehidupanmu, coba mulai dari latihan sederhana ini. Latihan pagi, saat bangun, pikirkan hal-hal yang mungkin akan kamu hadapi hari ini, termasuk hal yang tidak menyenangkan. Dengan begitu, kamu siap, bukan kaget. Latihan sore, sebelum tidur, refleksikan hal apa yang kamu lakukan dengan baik hari ini, dan apa saja yang bisa diperbaiki besok. Latihan kesadaran, saat sesuatu bikin kesal, tanya ke diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Kalau tidak, lepaskan. Yang ke-10, hidup dengan jiwa stoik. Hidup modern memang bising, cepat, dan penuh tekanan. Tapi stoik mengajarkan kita untuk tetap tenang tanpa kehilangan arah. Jangan kejar ketenangan dari luar, cari di dalam diri. Jangan reaktif terhadap dunia, tapi tanggapi dengan kebijaksanaan. Karena pada akhirnya, seperti kata Marcus Aurelius, ketenangan datang ketika kamu berhenti berusaha mengubah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan disitulah letak kebebasan sejati, saat kamu belajar berdamai dengan hidup, apapun bentuknya. Hidup gak akan pernah benar-benar tenang, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap tenang di dalamnya. Itulah kekuasaan sejati dari ilmu stoik. Bukan untuk membuat hidup tanpa masalah, tapi untuk membuat kita lebih bijak menghadapi masalah. Jadi, mulai hari ini, ketika sesuatu gak berjalan sesuai rencana, jangan langsung marah atau kecewa. Tarik napas, tenangkan hati, dan tanya pada diri sendiri, apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Kalau tidak, lepaskan, dan lanjutkan langkahmu dengan damai. Karena ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari pikiran yang sudah belajar untuk menerima, memahami, dan bersyukur. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu.